Guys, welcome to Hansofa Official. Balik lagi bersama gue Eva. Kali ini gue sendiri, tetapi itu tidak membuat gue sedih karena gue mau kita sama-sama belajar bahasa Inggris. Emang sih guys, gue gak jago-jago banget bahasa Inggris, tapi kalau setiap hari yang kita mau latihan, kita pasti jago. Oke? Bener gak? Setuju gak? Oke, sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media kalian. So, langsung aja ya guys. Sebenarnya susah nggak sih belajar bahasa Inggris itu? Kalau untuk pribadi gue sendiri, susah-susah gampang guys. Tapi, ya sama halnya kayak kita mau belajar bahasa daerah. Misalnya bahasa Manado, bahasa Ambon, bahasa Bali, bahasa Aceh, bahasa Jawa. Otomatis kan kita perlu penyesuaian diri dulu kan guys, baru kita belajar memahami setiap perkataan. Yang pastinya sih kita belajar dari basicnya dulu atau dasar-dasarnya dulu, misalnya kayak kehidupan sehari-hari. Bener dong? So ini sama halnya terjadi di dalam bahasa Inggris. Jadi setiap suatu kalimat bahasa Inggris itu ada susunannya guys, dan gak cuma sekedar sebuah kalimat atau sebuah percakapan perkataan saja, tapi memang ada susunan-susunan terstruktur atau susunan-susunan yang sudah dibentuk dalam sebuah kalimat dan disatukan dengan sebuah grammar. Apa sih itu grammar? Grammar itu adalah tata bahasa. Jadi kalau misalnya grammar kalian itu acak adul, otomatis kalimat yang disusun juga akan berantakan guys. Dan sebelum kalian mengerti sebuah grammar, poin yang paling penting adalah kalian harus memahami vocab. Vocab itu apa sih? Vocab itu adalah sebuah kosakata. Dan di kosakata ini dia ada construct tense-nya dan phrase not word-nya. Apa sih construct tense-nya? Construct tense-nya itu bukan hanya menghafal atau mengerti arti sebuah kalimat, tetapi dipraktekkan ke dalam sebuah kalimat. Contohnya, I have bicycle. Kayak gitu guys. Dan untuk phrase not word-nya itu adalah menghafal sebuah frasa. Jadi kalian gak cuma menghafal untuk satu kata aja guys, misal kayak sepeda atau bicycle dalam bahasa Inggrisnya yaitu, tetapi kalian misalnya memberi contoh blue cycle atau sepeda biru dan seterusnya. Seperti itu guys. Dan untuk di grammar atau tata bahasanya, kalian harus mengerti bahwa ada kata ganti atau pronoun, menggantikan sebuah kata benda noun seperti orang, hewan, benda, atau sebuah tempat. Contoh ini dipakai seperti she, he, it, dan that. Kemudian ada kata kerja bantu yaitu to be. Ini dari is, and are, dimana masing-masing punya pasangan dengan suatu objek yaitu I, you, they, she, he, it. Misalnya I adalah am, to, we, they menggunakan to be, are. Sementara she, he, it itu menggunakan to be, is. Pokoknya simple banget guys kalau kalian bisa mengerti di kata kerja bantu ini guys. Kemudian ada tenses. Apa itu tenses? Tenses itu adalah sebuah konsep yang menerangkan suatu kejadian dalam sebuah pernyataan. Di dalam tenses ini dia ada 16 tenses. Yang pastinya kalian harus bisa mengerti dari setiap kejadian yang ingin berlangsung atau sedang berlangsung atau yang telah berlangsung. Sebelum kalian mengerti dan menghafal 16 tenses, ada baiknya untuk pemula yaitu kalian hanya belajar 3 tenses dulu nih guys. Contohnya simple present tense, dimana bahasa paling dasar atau bentuk dasar dari sebuah kalimat yang menerangkan sebuah kejadian. Dan rumus yang kita pakai adalah subject plus verb 1. Ini gampang banget guys, jadi kalian tidak mengubah suatu kata yang terlalu banyak dalam sebuah simple present tense. Lanjut, present continuous tense itu adalah yang menerangkan kejadian yang sedang berlangsung guys. Itu adalah subject, to be, verb 1, dan in. Tenses yang ketiga adalah simple past tense, yaitu kegiatan lampau atau yang telah berlangsung. Rumus dari simple past tense ini subject, verb 2. Dari 16 tenses ini, kalian hanya cukup mengerti di 3 tenses dulu ya guys. Karena kalau kalian sudah bisa menguasai 3 tenses ini, udah pasti kalian akan menguasai 16 tenses tersebut. Oke guys, sekian video gue kali ini. Video belajar bahasa Inggris ya bersama gue di part 1 ini. Gue akan menjelaskan tentang bahasa Inggris dan kata-kata berikutnya di part 2. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya.
So, gue Eva mau cabut. See you next time. Bye-bye.